Wilayah Jember, Jawa Timur mengalami krisis bahan bakar minyak atau BBM imbas penutupan jalur Gumitir. Krisis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini tentunya berdampak terhadap sektor perekonomian Jember. Selain sektor ekonomi, krisis BBM juga membuat Bupati Jember Muhammad Fawaid menerbitkan surat edaran pembelajaran sekolah untuk dilakukan secara daring. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Imam Bapi. Selamat siang, Imam. Ya, selamat siang Tribuners dan juga pemirsa. Baik. Saat ini saya masih berada di SPBU Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dalam pantauan kami saat ini lokasi antrean SPBU untuk pemburu BBM masih cukup tinggi. Bahkan antrean pun mengular mulai dari eh, rumah sakit Husada hingga Balai Desa Kesilir. Kurang lebih antrean itu sepanjang 4 kilometer karena memang masyarakat memburu BBM yang memang sejak 4 hari ini mengalami kekurangan pasokan, dan penyebab utamanya dalam kekurangan pasokan BBM di kawasan Kabupaten Jember ini adanya perubahan rute distribusi BBM yang awalnya dari Depo Banyuwangi menuju Jember lewat jalur Gumitir. Namun karena adanya penutupan jalur Gumitir, distribusi tersebut dialihkan lewat jalur Pantura. Namun sialnya dalam upaya distribusi tersebut eh, terjadi kemacetan cukup panjang juga ketika di Ketapang hingga Situbondo. Akibatnya eh, distribusi BBM dari Depo Banyuwangi ke Jember pun tidak bisa tersalurkan secara tepat waktu. Dampaknya SPBU di Kabupaten Jember pun terjadi kekosongan. Bahkan dari hasil konfirmasi kami kepada pihak SPBU, keterlambatan pengiriman BBM di SPBU ini bisa sampai 1 hari. Hal itu membuat warga pun resah sehingga beranggapan akan terjadi kenaikan harga uh, secara nasional. Padahal pemicu kelangkaan BBM ini karena adanya saluran distribusi yang terhambat, khususnya dari teknis lalu lintas jalan. Dan pihak Pertamina sejauh ini berupaya untuk mengalihkan suplai BBM dari Depo Banyuwangi ke Depo Malang dan Surabaya. Namun sayangnya ketika proses distribusi dari Malang dan Surabaya tersebut juga terjadi kemacetan, khususnya ketika di Kelakah Lumajang akibat adanya perbaikan jembatan di Kelakah. Hal itu membuat proses distribusi BBM di Kabupaten Jember pun juga semakin tidak tepat waktu. Dan di sisi lain juga banyaknya sopir-sopir truk BBM yang kecapean. Hal itu membuat pengiriman barang pun juga tidak tersampaikan. Walaupun ada truknya, tetapi sopirnya tidak ada. Bahkan Pertamina pun sempat meminta bantuan dari TNI sebagai sopir pengganti untuk mempercepat proses upaya penanggulangan kelangkaan BBM ini. Bahkan saat ini Pertamina pun juga menambahkan pasokan tambahan dengan menambahkan eh, pasokan BBM dari Depo Solo menuju ke Jember agar distribusi barang khususnya BBM di Kabupaten Jember tercukupi secara sepenuhnya agar kelangkaan BBM ini bisa terurai sebagaimana mestinya dengan target waktu 1 minggu ke depan. Baik, Imam. Tadi dilaporkan bahwa krisis BBM membuat antrean kendaraan mengular hingga 4 kilometer, termasuk di SPBU tempat Anda melaporkan. Lalu, apa saja dampak ekonomi dari krisis BBM yang terjadi di Jember ini, Imam? Ya, untuk dampak ekonomi akibat adanya kelangkaan BBM ini pun sangat banyak karena dampaknya banyak driver ojek online pun tidak bisa beroperasi karena waktu mereka habis untuk
mengantri BBM, sehingga banyak sekali cancel permintaan penumpang yang harus di-cancel oleh para driver online ini. Begitu juga banyak petani yang tidak bisa melakukan pengairan menggunakan alatnya karena alatnya tidak bisa terisi BBM akibat kelangkaan dari pasokan yang tersedia. Sebab pihak pengecer pun juga kesulitan bahan baku untuk mendistribusikan kepada konsumen khususnya yang ada di desa-desa. Bahkan dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jember menganalisa dampak kerugian dari keterlambatan pengiriman BBM di Kabupaten Jember ini diperkirakan mencapai 7 miliar per harinya. Mengingat hal itu berdasarkan permintaan BBM di setiap SPBU itu sebanyak 700 liter setiap hari dari 41 SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Kalau di global atau dikalikan setiap liternya untuk pertalit saja 10.000, jika dikalikan 700, kisaran ada 7 miliar. Jika hal ini terjadi dalam waktu 4 hari saja, ini diperkirakan kerugian secara ekonomi pun mencapai 28 miliar. Jika ini tidak segera terurai, maka dampak kerugian yang ditimbulkan secara ekonomi akan semakin meluas. Dan pihak Kadin meminta agar Pertamina segera mengkaji ulang saluran distribusi di balik penutupan jalur Gumitir ini. Karena seharusnya hal ini tidak terjadi, harusnya sudah dipikirkan secara matang. Begitu? Baik, Imam, krisis BBM ini tidak hanya berdampak di sektor ekonomi saja, hingga tadi menyebabkan kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Lalu di sektor lainnya, terutama di pendidikan, Bupati Surabaya juga menerbitkan surat edaran pembelajaran sekolah daring. Ini seperti apa dampaknya bagi siswa sekolah, Imam? Ya, memang dampak lain dari sektor di pendidikan juga berimbas dari kelangkaan BBM ini karena banyak anak sekolah dan juga orang tua kebingungan mencari BBM ketika anaknya mau memberangkatkan anaknya sekolah khususnya di kawasan kota. Sehingga kemarin per tanggal 28 Juli itu ketika hari ketiga kelangkaan ini, banyak anak sekolah khususnya di kawasan kota itu izin tidak masuk karena kendaraan mereka pun tidak cukup bahan bakarnya. Akhirnya dengan melihat kondisi tersebut, Bupati Jember terpaksa mengeluarkan surat edaran untuk seluruh sekolah khususnya SD tingkat SMP dan SD di bawah naungan Pemkab Jember itu untuk digelar sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem daring. Hal ini supaya siswa maupun guru tidak ketergantungan terhadap pasokan BBM ketika mau belajar, karena sistem pembelajarannya cukup dilakukan di rumah saja tanpa perlu keluar rumah, yang itu menghabiskan ataupun yang itu memerlukan BBM. Adapun beberapa siswa tadi pun ada yang baru mengetahui adanya SE tersebut, bahkan beberapa diantaranya juga sempat masuk sekolah tetapi oleh pihak guru dipulangkan dan diberi tugas untuk belajar di rumah secara daring. Dan Bupati juga akan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan juga Kemenak untuk supaya ada SE serupa untuk tingkat pendidikan SMA dan juga MA sederajat. Hal ini agar masalah krisis BBM di Kabupaten Jember ini segera terurai dengan baik, dan Pemkab Jember juga berupaya akan turun lapangan guna meninjau langsung akar persoalan dari krisis BBM ini. Seperti itu. Baik, Imam, sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat jalur Gumitir ini ditutup, dan juga apa langkah dari berwenang untuk mengatasi krisis BBM yang ada? Ya, sejauh ini langkah sementara yang diambil oleh Pertamina khususnya
dengan mengalihkan suplai BBM yang awalnya dari depo Banyuwangi ke depo Surabaya dan juga Malang. Bahkan yang terbaru ini ada dari depo Solo. Hal itu supaya pasokan BBM di kabupaten kuotanya lebih bertambah, sehingga diharapkan ketercukupan dari kebutuhan masyarakat ini segera terpenuhi, agar mereka tidak terus-terusan mengantri di SPBU yang tentunya hal itu menghambat kegiatan-kegiatan mereka yang seharusnya bisa lebih produktif. Adapun selain itu juga pemerintah Kabupaten Jember serta pihak kepolisian juga berupaya agar tidak ada penimbunan BBM di tengah krisis kebutuhan pasokan yang ada di Kabupaten Jember saat ini, karena hal itu dikhawatirkan akan merugikan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat pun juga ikut memantau proses distribusi BBM di Kabupaten Jember ini agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan adapun jika mengetahui hal tersebut diharapkan untuk lapor ke pihak berwenang setempat seperti kepolisian maupun perangkat desa terdekat. Dan di sisi lain langkah yang dilakukan juga untuk DPRD serta Pemkab Jember juga mencoba untuk melobi pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional agar jalur Bumitir ini bisa kembali dibuka, khususnya dikhususkan untuk truk pengangkut BBM, supaya distribusi pasokan dari depo Banyuwangi ke Jember ini kembali normal, sehingga distribusi di SPBU ini bisa tiba secara tepat waktu. Itu sementara yang dapat kami laporkan. Imam, bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi di jalur Gumitir sehingga ditutup, dan juga kapan penutupan ini akan terus diberlakukan, Imam? Hingga kapan? Oke. Untuk penutupan jalur Gumitir itu dilakukan per tanggal 24 Juli 2025 kemarin. Sementara kelangkaan BBM terjadi 2 hari setelah dilakukan penutupan jalur Gumitir tersebut. Adapun penutupan itu karena adanya proyek perbaikan jalan di kilometer 233 plus 500 jalur Gumitir, karena di lokasi tersebut sangat rawan longsor. Sehingga diperlukan alat berat yang panjangnya melebihi lebar jalan yang sepanjang 7 meter. Sementara alat berat yang diterjunkan itu panjangnya 7,3 meter. Tentunya hal itu akan memakan jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan lain. Akhirnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan untuk melakukan penutupan jalan sementara selama proses pengerjaan pembangunan atau perbaikan jalan di jalur Gumitir tersebut. Dan rencananya jalur Gumitir ini akan ditutup selama 2 bulan, mulai 24 Juli 2025 hingga 25 September 2025. Dan untuk proyek jalur Gumitir ini sendiri sebetulnya dilakukan selama 5 bulan, mulai akhir Juni hingga awal Desember. Namun untuk pemasangan borpol di jalur tersebut memakan waktu cukup lama, dan alat yang digunakan juga cukup banyak, dan diperlukan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan tersebut. Akhirnya diambil langkah alternatif dengan menutup jalur sementara. Dan saat ini selama proses penutupan jalur tersebut, arus lalu lintas semua dialihkan menuju arah Bondowoso, bila bagi pengendara dari Kabupaten Jember menuju Banyuwangi. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Imam Nawawi melaporkan terkait dengan krisis BBM di Jember, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Maka setelah kami berkomunikasi intens dengan Ketua DPRD sebagai simbol pimpinan atau perwakilan, karena di DPRD adalah kolektif kolegial, saya tadi intens dengan Ketua DPRD, kemudian saya teruskan dengan PJ Sekda, dengan para asisten, para staf ahli, para kepala UPD,
maka saya memutuskan untuk mengeluarkan SE, surat edaran, dengan harapan bisa meringankan sedikit beban masyarakat Jember, yang itu menjadi kewenangan kami, yaitu mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar, para siswa di Kabupaten Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring atau secara online dari rumahnya masing-masing. Sehingga harapan kami ini bisa meringankan kebutuhan dari BBM masyarakat khususnya di pagi hari. Kemudian yang kedua, kami juga telah memutuskan akan mengeluarkan SE untuk pegawai-pegawai Pemkab yang tidak langsung pelayanannya menyentuh kepada pelayanan masyarakat, juga akan kami berikan kesempatan sampai kondisi kembali pulih, BBM kembali pulih untuk bekerja dari rumah atau WFA ya, WFA. Menuntut beberapa hal. Pertama, melihat kondisi yang ada bahwa kemarin Kadin cukup memberikan apresiasi terhadap tanggapan cepat dari Bapak Bupati Gus Fawaid yang sudah mau memberikan penyikapan masalah ini dan sudah berjalan. Mudah-mudahan semakin lebih cepat lagi, karena dengan percepatan ini kita berharap situasinya siang ini yang belum maksimal nanti malam bisa maksimal. Ini harapan kita, dan kami menyayangkan juga Pertamina yang cukup lamban terhadap nilai profesional dalam menangani situasi krusial yang ini. Dan saya melihat dari beberapa hal ini Pertamina cukup gagal dalam mengantisipasi dan mitigasi, sehingga ke depan perlu evaluasi bersama. Karena ini ruang publik, saya di Kabupaten Jember, posisi hari ini cukup mempengaruhi keberadaan ekonomi kita. Sekarang real faktanya, teman-teman yang mau ikut ojek online, dari mobil online, ojek online, semuanya agak susah karena mereka juga takut BBM-nya habis. Dan banyak kejadian-kejadian lainnya termasuk antri, ada yang pingsan, dan mudah-mudahan ini juga bisa diatasi. Yang lainnya kaitannya dengan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang terhadap mitigasi itu, mudah-mudahan ada percepatan, dan kami meminta ada krisis center ya yang dibangun bersama-sama sehingga kita tahu posisinya Jember yang hari ini selalu digelontor lebih kurang 7.000 kg liter bensin dan lain sebagainya, itu menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Kita bayangkan kalau 7.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.